Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah, hafizakumullahu jami'an, dimanapun Anda berada. InsyaAllah kita akan kembali melanjutkan kajian fikih Syafi'i kita, yaitu kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'abdi limaulahu, karangan Al-Allamah Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Sebelum memulai pembahasan kali ini, maka saya akan membawakan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza balaghal ma'u kullataini lam yunajjishu syai'un." Apabila air telah sampai pada kadar 2 kullah, maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa membuat dia berubah menjadi najis. Ahibati fillah, hadis ini adalah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lampau. Kemudian muncullah berbagai macam hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan air, munculnya dari hadis ini. Maka di situ ada pembagian air, kemudian begitu pula setiap pembagian ini ada hukum airnya. Apa kaitannya dengan bab kali ini? Maka pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang hukum macam-macam air beserta hukum dari setiap jenis air ini. Langsung saja kita akan baca matan dari kitab Safinatun Najah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dunya wal akhirah. Faslun fi ahkami al-ma'i. Faslun fi ahkamil ma'i. Al-ma'u qalilun wa kathirun. Air ada 2 macam. Air qalil dan air kathir. Fal qalilu, adapun yang sedikit, maduna kullatain. Wal kathiru kullatani fa aktsar. Al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa in lam yataghayyar. Wal ma'ul kathiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Ahibati fillah, a'adzani Allah wa iyyakum. Kali ini Syekh Salim bin Sumair akan menjelaskan kepada kita tentang hukum air, ya. Pembagian air beserta hukumnya. Maka beliau sebutkan al-ma'u qalilun wa katsir. Air itu ada 2 macam, terbagi menjadi 2. Ya, ada al-ma'ul qalil, air yang sedikit, kemudian ada al-ma'al katsir, air yang banyak. Dan yang qalil dia punya hukum sendiri, dan yang katsir juga ada hukum sendiri yang berkaitan tentang, ya, airnya. Al-qalil, apa itu air yang qalil? Beliau sebutkan, fal qalilu maduna kullataini. Al-qalil ta'rifuhu, yaitu adalah maduna kullatain. Air yang kadarnya belum sampai 2 kullah. Maka itu adalah air yang sedikit. Kemudian, apa hukum dari air ini? Hukmuhu, beliau sebutkan, al-qalilu, adapun air yang sedikit, yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa in lam yataghayyar. Jadi air yang sedikit ini dia akan berubah menjadi air yang najis. Dengan apa? Apabila waqa'at alaihin najasah. Apabila jatuh kepadanya benda najis, bangkai, kotoran yang najis, kemudian jatuh kepada air yang belum sampai 2 kullah, maka yatanajjasu, air tersebut berubah menjadi air najis. Mungkin sebelumnya statusnya adalah
tahur, air yang tahur bisa dipakai untuk ibadah dan bisa dipakai untuk adah, kemudian jatuh benda najis kepada air tersebut dan dia belum sampai 2 kulah, maka yatanajjasu, air tersebut berubah menjadi najis. Kemudian wa in lam yataghayyar, walaupun air tersebut tidak berubah bau, rasa, kemudian warnanya tidak berubah, tapi dia belum sampai 2 kulah kemudian jatuh kepadanya najis, maka air tersebut berubah menjadi najis. Ya, dengan syarat najis yang jatuh kepada air tersebut. Kemudian air yang kedua yaitu adalah al-katsir. Wal katsir, kata beliau, kullatani fa'aktsar, adalah air yang sampai pada kadar 2 kulah lebih. 2 kulah lebih. Kemudian ta'rifuhu kullatani fa'aktsar, ya. Air kasir yaitu adalah kullatani fa'aktsar, 2 kulah ke atas. Adapun hukumnya apa? Hukmuhu wal ma'ul katsiru la yatanajjasu illa idza taghayyara. Air yang banyak ini, air yang sampai pada kadar 2 kulah, maka dia tidak berubah jadi najis ya ketika jatuh kepadanya benda najis, bangkai misalkan. Air yang sampai sudah 2 kulah, kadar 2 kulah ke atas, kemudian jatuh pada air ini bangkai, ya, air ini tidak akan berubah menjadi najis. Tidak akan berubah menjadi najis kecuali illa idza taghayyara, berubah, ya, berubah ta'muhu, berubah rasanya. Walaupun sedikit perubahannya, ya. Air yang kita rasakan mungkin tawar airnya, kemudian jatuh bangkai kepada berubah kayak ada rasa-rasa bangkai, ya. Sedikit pun maka air tersebut berubah menjadi najis. Ya, walaupun banyak, walaupun 2 kulah. Illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu, atau berubah warnanya. Asalnya warnanya adalah jernih, kemudian masuk bangkai kepadanya berubah menjadi agak hitam sedikit saja perubahannya, maka dia menjadi najis. Aurihuhu, atau aromanya berubah, ya. Aroma air yang kita netral aromanya, tidak ada aromanya, kemudian kita cium habis jatuh bangkai, maka air tersebut berubah menjadi najis. Kemudian pertanyaannya, berapa liter 2 kulah ini, ya? Maka kalau kita hitung menjadi liter, 2 kulah ini sekitar 200 liter ke atas, ya, 216 liter. 216 liter ke atas. Artinya 2 kulah adalah 216 liter. Jadi misalkan kalau kita di rumah punya tandon air yang kapasitas airnya belum sampai 200 liter atau 216 liter, maka air ini belum sampai pada kadar 2 kulah. Maka wajib kita berhati-hati kepada air ini. Takutnya ada bangkai cicak jatuh, ya, atau bangkai tikus jatuh, bangkai kelelawar jatuh kepada air tersebut dan mati di situ, dan dia belum sampai pada kadar 2 kulah 216 liter, maka air tersebut najis. Ya, air tersebut najis walaupun tidak ada bau, tidak ada rasa, tidak ada warna yang berubah. Namun apabila kita punya tempat air, ya, kita punya tandon ukurannya 300 liter, 500 liter, kemudian jatuh kepadanya bangkai, ya, dan ini sudah 2 kulah, maka kalau tidak ada rasanya, tidak ada aromanya, tidak ada baunya, tidak ada rasa, tidak ada bau, dan warnanya tetap sama, walaupun ada bangkai di situ, maka air ini statusnya tetap tahur, tetap bisa mensuci dan mensucikan, dan bisa dipakai untuk ibadah dan dipakai untuk adah. Maka caranya bagaimana menangani bangkai ini? Maka kita ambil bangkai ini beserta air yang di sekitar bangkai ini untuk disucikan airnya. Ini hukum fikih berkaitan dengan air, dan ini sangat penting sekali.
Karena ini berkaitan tentang sah atau tidak sahnya sebuah ibadah. Ini pembahasan sangat penting. Kita ulangi. Al-ma'u qalilun wa katsirun. Air dua macam, qalil dan katsir. Ya, fal qalil adapun air yang sedikit maduna kullatain. Air yang belum sampai kadar 216 liter. Kullatain itu dua kullah. Dua kullah itu dua tempat seperti kendi yang besar, dua kullah. Dan dihitungannya sekitar 216 liter. Wal kasir adapun air yang banyak kullatani fa aksar. Al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa in lam yataghayyar. Adapun air sedikit dia berubah menjadi najis apabila jatuh kepadanya. Ingat, najis yang jatuh. Adapun apabila kita menyiram air, ya air yang jatuh kepada najis, maka air tersebut tidak berubah menjadi najis, ya. Air tersebut tidak berubah menjadi najis. Wa in lam yataghayyar, mutlak. Mutlak dia menjadi menjadi najis. Wa in lam yataghayyar, walaupun tidak berubah rasa, bau dan warnanya. Kemudian wal ma'u al-katsir adapun air yang banyak la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Ya, apabila tidak berubah bau, rasa dan warnanya maka tidak najis apabila air tersebut ya sudah sampai pada kadar 2 kullah. Maka ini berkaitan dengan hadis yang Nabi katakan tadi, idza balaghal ma'u kullataini lam yunajjishu syai'un. Maka tidak ada sesuatu yang bisa membuat dia berubah statusnya menjadi najis, ya. Dan ini mafhum, ini mantuk dari sebuah hadis. Idza balaghal ma'u kullatain lam yunajjishu syai'un. Ini mantuk dari hadisnya. Maka ada mafhumnya. Mafhumnya apa? Idza lam yablugh al-ma'u kullatain, apabila air belum sampai pada kadar 2 kullah yahmilul khabath, ya, yunajjishu syai'un, maka dia bisa dirubah statusnya menjadi najis oleh benda najis. Tanjus. Nah. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kemudian berkaitan dengan air ini perlu kita ketahui bahwasanya status air itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu adalah air at-tahur. Yang pertama air at-tahur yaitu adalah ma'un mutlak. Ma'un mutlak ini apa? Air yang tidak ada berubah, ya. Air yang mabaqiya ala asli khilqatih. Dia tidak berubah, tetap dalam keadaan sama seperti dia awal penciptaannya, ya. Ya, kullu ma'in nazala minas sama au naba'a minal ardi wa baqiya ala asli khilqatih, ya. Air yang turun dari langit, air hujan atau keluar dari mata air, maka dan wa baqiya ala asli khilqatih dan tidak berubah, lam yataghayyar, maka ini adalah ma'un tahur, ma'un mutlak, bisa dipakai untuk ibadah, bisa dipakai untuk berwudu, dipakai untuk mandi junub, ya, dipakai untuk menghilangkan najis, untuk ibadah, dan bisa dipakai untuk adah, bisa dipakai untuk bikin kopi, mencuci pakaian, ya, bisa dipakai untuk bikin minuman, diminum, bisa. Ini status air yang pertama. Kemudian air yang kedua yaitu adalah ma'un tahir, at-tahir. Ya. Tadi tahur, sekarang tahir. Tahir ini bagaimana? Tahir yaitu adalah air yang statusnya sudah berubah, ya. Berubah karena apa? Awalnya dia adalah ma'un tahur, kemudian bercampur dengan benda yang tidak najis, akhirnya berubah warnanya, ya. Misalkan air putih jernih dicampur dengan kopi, teh, maka ini bercampur dengan benda yang tidak najis, maka air tersebut berubah statusnya tapi tidak sampai kepada status najis, hanya statusnya yaitu adalah tahir. Dan ini bisa diminum, ya. Yasluhu lil 'adah wala lil ibadah. Bisa dipakai untuk keseharian, ya, tapi tidak bisa dipakai untuk ibadah, ya.
air yang seperti ini. Kemudian yang ketiga yaitu adalah air najis, ya, air yang sudah berubah statusnya menjadi najis, yaitu air yang jatuh kepadanya bangkai, walaupun jatuh kepadanya bangkai dan dia belum sampai pada kadar 2 kulah, maka air ini najis statusnya. Tidak bisa dipakai untuk ibadah dan tidak bisa juga dipakai untuk adah, ya. Tidak bisa dipakai untuk berwudu, tidak bisa dipakai untuk mandi wajib, tidak bisa dipakai untuk menghilangkan najis, ya, menghilangkan kotoran, dan tidak bisa juga dipakai untuk makan, dipakai untuk minum, mencuci pakaian tidak bisa, ya. Ini 3 status air. 3 status air.